dianya. Woi, udah sini aja. Wah, aduh. Astagfirullah. Woi, blong. Wow. Wih, meledak. Tumpah CPO. Ya Allah. CPO. Rumah semi permanen di Warakas, Jakarta Utara terbakar, warga histeris. Setelah dinyatakan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang, sopir mobil Audi penabrak masih di Cianjur menyerahkan diri. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Ayah. Selamat pagi Bayu, akhirnya kita berada di hari Senin. Betul, berada di awal pekan ya, dan Benar pastinya harus tetap semangat. Tetap semangat dan kita pastinya mengawali pagi hari ini, hari Senin, dengan sejumlah informasi ya. Betul sekali, harus tetap semangat karena Anyus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini pemirsa. Ya, dan selain 3 berita utama tadi, pemirsa kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Aya Nufus. Dan saya Bayu Pradana. Inilah Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi hari ini di mana tawuran pecah antara dua kelompok pemuda di Medan, Sumatera Utara. Ya, mereka saling serang dengan petasan hingga membuat posko keamanan dan halaman rumah warga terbakar. Itu gaya ya tadi itu ada pengawasan nggak ada itu. Dua kelompok pemuda di Kelurahan Belawan Bahagia, Kota Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran. Mereka saling serang menggunakan batu, botol kaca, hingga petasan. Bahkan salah satu kelompok sengaja merusak posko keamanan dan membakar halaman rumah warga dengan bom molotov. Warga pun geram karena tawuran sangat sering terjadi di wilayah ini. Tembakan aja, Pak! Seperti apa? Tawuran ini orangnya duluan, lempar-lempar duluan orang itu. Ini udah sampai terbakar. Kalau hanya lengan-lengan, Harapannya apa, Kak? harapannya ditangkap, Pak. Ditangkap aja Pak orangnya. Ditangkap baru. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Warakas, Jakarta Utara pada Minggu malam. Api diduga berasal dari televisi yang mengalami korsleting listrik. Tolong kayak yang lihat video gue, tolong panggilin Blambir. Dekat rumah gue kebakaran. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kepanikan melanda warga di Jalan Warakas 1, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu malam. Sebuah rumah semi permanen terbakar hingga membuat khawatir warga yang rumahnya berdekatan. Warga pun berusaha memadamkan api dengan menggunakan ember dan selang. Tak lama kemudian, petugas Sudin Damkar Jakarta Utara tiba di lokasi dan langsung melokalisasi api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada televisi hingga membakar seluruh bagian rumah. Beruntung penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Yang kebakar awalnya dari TV. Terus? Ayah itu polisi. Terus ya langsung tiba-tiba makin gede aja. TV-nya meledak juga. Itu nggak ada korban jiwa. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 9 mobil damkar. Dari Jakarta, Helmi Sajekpati, iNews melaporkan. 3 anggota Polri dan 1 prajurit TNI terjatuh ke sungai akibat tali jembatan gantung putus saat melintas. Keempatnya kini masih dalam pencarian setelah dilaporkan hanyut di Sungai Digul, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Insiden jembatan putus terjadi saat rombongan Kapolres Pegunungan Bintang bersama dan Satgas Wilayah Perbatasan Indonesia Papua Nugini tengah melintas menuju distrik Iwur Sabtu siang.
Diduga kondisi tali jembatan sudah tidak layak dan rombongan yang melewati jembatan melebihi kapasitas. Akibat insiden ini, 3 anggota Polri dan 1 prajurit TNI jatuh ke sungai berarus deras dan hingga kini masih dalam pencarian. Insiden juga terjadi karena rombongan yang melintas melebihi kapasitas, namun juga dimungkinkan kondisi tali jembatan yang sudah tidak layak. Proses pencarian dilakukan hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian timur hari ini, namun keempat korban belum dapat ditemukan. 4 korban yang belum ditemukan adalah Bribtu Yohanes Mateus, Bribda Risman Rahman, Bribda Stefan Randongkir, dan Pratu Ferdian Wikusuma. Pencarian hingga kini masih terus dilakukan dengan melibatkan bantuan dari warga setempat. Dari Pegunungan Bintang, Papua, Omega Batro Kumbawa, iNews melaporkan. Truk tangki bermuatan minyak sawit mentah terguling di Jalan Lintas Sumatera Bukit Kodok, Labuan Batu, Sumatera Utara akibat tidak kuat menanjak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Truk tangki bermuatan minyak sawit mentah seberat 23 ton terguling di jalan akibat tidak kuat menanjak di Jalan Lintas Sumatera Bukit Kodok, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sopir truk berupaya mengendalikan truk namun gagal karena muatan cukup berat. Truk tangki akhirnya terguling sebanyak 2 kali dan menumpahkan minyak sawit mentah ke jalan raya. Tangki itu nggak kuat nanjak, terus diganjalnya nggak kuat bang. Jadi mundur, terbalik sampai guling 2 kali. Oh iya. Jadi abang tadi pas di belakangnya bang? Iya, pas di belakang saya. Jadi tadi waktu mundur bang, abang nggak kena apa? Alhamdulillah nggak kena bang. Gas dibantu warga dan pengemudi yang melintas berupaya mengevakuasi badan truk karena posisi truk yang berada di tengah jalan mengakibatkan kemacetan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah dinyatakan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang, supir mobil Audi penabrak mahasiswi Cianjur menyerahkan diri. Tersangka kini tengah diperiksa di Polres Cianjur. Sugeng Guru Gautama, sopir mobil Audi yang menabrak seorang mahasiswi di Cianjur hingga tewas, menyerahkan diri pada Sabtu malam. Yang mendatangi Mapolres Cianjur dan langsung diperiksa di ruang unit Gakum Polres Cianjur. Sebelumnya, Sugeng ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang. Selain menahan tersangka, polisi juga mengamankan mobil Audi yang dikemudikannya. Ya betul, tadi malam tersangka Sugeng sudah datang ke Polres, didampingi oleh kuasa hukumnya. Kemudian saat ini sudah dimintai keterangan, mulai tadi malam ya, sudah dimintai keterangan dan saat ini masih berjalan proses. Sabtu lalu, Polda Jawa Barat memastikan penabrak mahasiswi hingga tewas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat adalah sebuah mobil Audi dan tidak masuk dalam rombongan polisi. Kesimpulan ini berdasarkan keterangan dari 9 saksi yang ada di lokasi kejadian. Di sisi lain, sopir mobil Audi membantah telah menabrak korban dan sempat menghindar. Selain itu, sopir mengatakan mengikuti iring-iringan mobil polisi karena diminta iNews melaporkan. Kasih Anda masih di redaksi siang, bingung memilih santap siang apa di Jakarta? Kulineran di sekitar kampus bisa menjadi jawabannya. Di sana tersedia beragam menu makanan yang bisa dipilih dengan harga yang terjangkau. Dan kali ini Indrayani Laksmi akan memberikan rekomendasi kuliner menarik yang ada di sekitaran kampus di Jakarta. Bukan rahasia lagi ya, kalau kuliner di sekitaran kampus itu terkenal dengan harganya yang murah.
bukan hanya masalah harga saja, tapi wilayah di sini, kulineran di sini juga terkenal karena memang kelezatan makanannya. Dan di segmen Makan Yuk kali ini, saya akan mengajak Anda jalan-jalan mencicipi kuliner yang ada di sekitaran kampus. Salah satunya adalah kampus di Jakarta Barat. Harga yang murah kerap menjadi pertimbangan bagi mahasiswa untuk memilih tempat makan. Selain itu, faktor jarak juga menjadi penyebab tempat makan di sekitar kampus selalu ramai oleh mahasiswa. Jarak yang dekat membuat mahasiswa mudah mendapatkan makanan sebelum atau setelah beraktivitas di kampus. Namun ternyata, tempat makan di sekitar kampus juga kerap menarik pengunjung dari luar lingkungan kampus. Salah satunya di Jalan U Kemanggisan, Jakarta Barat. Di ruas jalan ini setidaknya ada 20 penjajah makanan mulai dari penjual kaki lima hingga restoran. Kira-kira makanan apa ya yang paling direkomendasikan pengunjung? Orang-orang sih biasanya belinya ayam Rocky. Selain itu paling ayam PSP sih. Kalau saya sih sukanya Thai tea ya, yang di sebelah sini. Harganya murah terus enak. Kayaknya ayam Blenger PSP. Nah, ada berbagai macam makanan favorit dari sejumlah warga di kawasan Jalan U Kemanggisan. Mari kita cicipi. Ini dia nih tempat makan dengan keju melimpah tapi harganya murah. Nah, di sekitaran Binus Syahdan ini memang salah satu favoritnya itu adalah ini, ayam berbalut keju yang harganya sangat murah meriah dan juga mengenyangkan. Enak lagi rasanya. Potongan daging ayam diberi pelengkap saus keju, dimakan bersama nasi hangat atau kentang goreng. Keju memang memiliki tempat tersendiri di hati penikmatnya. Apalagi belakangan ini kuliner dengan lelehan keju juga sedang digandrungi. Rumah makanan serba ayam dan keju ini harganya disesuaikan dengan kantong mahasiswa yang menjadi target utamanya. Harganya berkisar antara Rp15 hingga Rp34.000. Tepat di samping gedung Universitas Tarumanagara 1, kawasan kuliner Tanjung Gedong Baru ini selalu ramai pengunjung. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa. Ada lebih dari 20 penjual makanan dengan konsep warung sederhana. Kira-kira kuliner apa saja ya yang jadi favorit di sini? Ayam Pak Gembus di pojok sana. Sama ada ayam bakar Ojo Lali, terus ada sate kambing. Pak Gembus, terus nasi tim, sama miamin juga enak. Di kedai makanan pertama yang saya kunjungi, saya memesan menu paling favorit, yaitu soto santan daging. Sejak jam 9 pagi hingga 8 malam, rumah makan ini tidak pernah sepi pengunjung. Di sini juga tersedia menu bakso dan nasi goreng dengan harga Rp18.000. Sate santan ini yang paling dominan dari rasanya itu adalah manis. Dan yang paling saya suka untuk tempat makan di area Untar ini memang lokasinya bisa dibilang adalah sangat strategis. Selain itu pelayanannya juga cepat. Saya juga mencoba menu favorit lainnya di sini, yaitu ayam bakar tanpa tulang yang dibalut keju dan potongan kentang renyah. Buat Anda yang bingung ingin mencari makanan apa di kawasan Jakarta Barat, Anda bisa datang ke kawasan Universitas di daerah Es Parman ini. Karena di sini ada banyak sekali makanan-makanan dengan beraneka menu makanan yang disediakan. Harganya pun sangat murah meriah. Bagaimana? Tertarik mencoba kuliner di sekitar kawasan kampus? Indrayani Laksmi, Jakarta.